Kekuatan dalam kesedihan, filosofi stoikisme. Selamat datang di channel Cahayanya Kehidupan. Apakah Anda pernah merasa bahwa dalam setiap kesedihan, terdapat sebuah kesempatan yang berharga? Seringkali, kita melihat kesedihan sebagai beban yang harus dihindari, tetapi apakah kita telah mempertimbangkan potensi besar yang tersembunyi di dalamnya? Di dalam video kami kali ini, kita akan menjelajahi konsep yang menarik dari filosofi stoikisme tentang bagaimana kita dapat menjalani kehidupan dengan bijaksana, terutama dalam menghadapi kesedihan. Filosofi ini, yang berasal dari zaman kuno, menawarkan pandangan yang sangat berharga yang bisa membawa cahaya di dalam setiap kegelapan. Bergabunglah dengan kami saat kita mempelajari bagaimana para filsuf stoik, seperti Zeno dari Citium, Epictetus, dan Marcus Aurelius, mengajarkan kita untuk memandang kesedihan dengan cara yang baru, sebagai sebuah peluang untuk tumbuh dan belajar. Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan kebijaksanaan kuno yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Segera tonton video ini dan bersiaplah untuk mendapatkan wawasan yang dapat mengubah cara Anda memandang kesedihan. Mari kita mulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari kehidupan. Terima kasih telah bergabung dengan kami di channel kami, dan mari bersama-sama menjelajahi cahaya di dalam setiap aspek kehidupan kita. Konsep nomor 1, memahami kesedihan. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menghindari atau mengabaikan kesedihan, melainkan untuk memahaminya sebagai bagian alami dari kehidupan manusia. Ketika kita merasa sedih, itu menandakan bahwa kita merespons sesuatu yang penting bagi kita yang telah hilang atau terganggu. Mari kita lihat lebih dalam tentang bagaimana filosofi ini merangkum makna kesedihan. Contoh, bayangkan Anda baru saja kehilangan seseorang yang sangat Anda cintai. Kesedihan yang mendalam mungkin menyerang Anda, memenuhi hati dan pikiran Anda dengan kepedihan yang tak terkatakan. Menurut Stoikisme, kesedihan ini adalah reaksi alami terhadap kehilangan yang Anda alami. Ini menandakan bahwa hubungan Anda dengan orang tersebut memiliki nilai yang mendalam dan bahwa kehilangannya benar-benar dirasakan oleh Anda. Saran 1. Terima dengan penuh kesadaran. Istilah penerimaan dalam Stoikisme bukanlah tentang menyerah tanpa perlawanan, tetapi tentang menerima kenyataan dengan penuh kesadaran. Ketika kesedihan datang, terimalah dengan sepenuh hati, tanpa menahan atau menolaknya. 2. Refleksikan nilai yang hilang. Gunakan kesedihan sebagai kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai yang hilang dalam kehidupan Anda. Pertimbangkan betapa berharganya hubungan yang telah Anda miliki dan apakah ada pelajaran yang dapat Anda ambil dari kehilangan tersebut. 3. Perhatikan perspektif yang lebih luas. Ingatlah bahwa kesedihan adalah bagian dari perjalanan kehidupan yang alami. Bayangkan diri Anda sebagai bagian dari aliran kehidupan yang lebih besar, di mana kegembiraan dan kesedihan datang sebagai bagian dari paket lengkap. 4. Temukan kebahagiaan di tengah kesedihan. Meskipun kesedihan bisa menjadi momen yang sulit, itu tidak selalu harus menghalangi kebahagiaan sepenuhnya. Cari kebahagiaan dalam hal-hal kecil, temukan kedamaian dalam momen-momen sederhana, bahkan saat Anda merasa sedih. Dengan memahami kesedihan sebagai bagian alami dari pengalaman manusia, kita dapat belajar untuk menerima dan menghargainya sebagai proses yang penting dalam perjalanan kehidupan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesedihan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup kita. Konsep nomor 2, penerimaan dan ketenangan. Dalam Stoikisme, penerimaan terhadap apa yang tidak dapat kita ubah adalah salah. Satu prinsip utama, ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada kesedihan, menghendaki hal yang tidak dapat diubah hanya akan menimbulkan penderitaan tambahan. Mari kita telusuri lebih dalam makna dan penerapan prinsip ini. Contoh, bayangkan Anda telah dipecat dari pekerjaan yang Anda cintai. Awalnya, mungkin Anda merasa marah, frustasi, dan sedih. Namun, mengapa harus begitu? Stoikisme mengajarkan bahwa situasi itu sendiri tidaklah buruk atau baik, yang membuatnya buruk adalah pandangan kita terhadapnya. Menerima kenyataan bahwa Anda telah dipecat, tanpa menolak atau menentangnya,
membawa kedamaian batin yang dapat membantu Anda mengatasi kesedihan yang mungkin timbul. Saran 1. Mengamati dan menerima dengan ketenangan, alih-alih bereaksi secara emosional terhadap situasi yang tidak dapat diubah. Praktikkanlah kesadaran diri dan terima dengan tenang. Amati dan sadari pikiran dan perasaan yang muncul, dan kemudian terimalah dengan penuh kesadaran. 2. Fokus pada hal-hal yang dapat diubah. Setelah Anda menerima kenyataan, arahkan fokus Anda pada hal-hal yang dapat Anda kendalikan. Misalnya, Anda dapat mengarahkan energi Anda untuk mencari pekerjaan baru, meningkatkan keterampilan Anda, atau merawat kesehatan mental dan fisik Anda. 3. Berlatih rasa syukur. Temukan hal-hal kecil dalam hidup yang bisa Anda syukuri, bahkan di tengah-tengah kesedihan. Rasa syukur membantu kita melihat sisi terang dari kehidupan, bahkan dalam situasi yang sulit. 4. Pandang dari perspektif yang lebih luas. Pertimbangkan situasi dari sudut pandang yang lebih luas. Mungkin ada hikmah atau pelajaran yang dapat Anda ambil dari pengalaman ini, atau mungkin ini adalah pintu yang membuka jalan baru dalam hidup Anda. Dengan menerima kenyataan tanpa perlawanan, kita dapat mencapai ketenangan batin yang sangat penting dalam menghadapi kesedihan. Ini bukanlah tentang menyerah atau meremehkan perasaan kita, tetapi tentang mengambil kendali atas bagaimana kita merespons situasi yang tidak dapat diubah, sehingga kita dapat membebaskan diri dari penderitaan yang tidak perlu. Konsep nomor 3. Kendali atas respons kita. Salah satu konsep utama dalam stoikisme adalah bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki kendali atas peristiwa yang menyebabkan kesedihan, kita selalu memiliki kendali atas respons kita terhadapnya. Ini berarti bahwa dalam setiap situasi, terutama dalam menghadapi kesedihan, kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita akan bereaksi. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, bayangkan Anda menghadapi kehilangan yang mendalam, seperti kematian seorang orang tua atau kegagalan yang menghancurkan. Walaupun peristiwa itu sendiri tidak dapat diubah, Anda memiliki kendali atas bagaimana Anda meresponsnya. Anda bisa merespons dengan tenggelam dalam kesedihan dan putus asa, atau Anda bisa memilih untuk merespons dengan bijaksana, dengan mencari hikmah di dalamnya dan memperoleh wawasan tentang diri Anda sendiri dan dunia di sekitar Anda. Saran 1. Latih kesadaran diri. Ketika dihadapkan pada kesedihan, pertama-tama latih kesadaran diri untuk menyadari pikiran, perasaan, dan respons Anda. Dengan menyadari reaksi Anda secara langsung, Anda dapat lebih mudah mengendalikan respons Anda. 2. Berpikir rasional. Stoikisme mendorong kita untuk menggunakan pikiran rasional dalam menghadapi kesedihan. Pertimbangkan apakah respons Anda sejalan dengan nilai dan prinsip Anda, dan apakah itu akan membantu Anda tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana. 3. Praktik sabar dan empati. Latihlah diri Anda untuk menjadi sabar dan empati terhadap diri sendiri dan orang lain dalam menghadapi kesedihan. Ingatlah bahwa setiap orang bereaksi secara berbeda terhadap situasi yang sulit, dan bahwa memberikan diri kita waktu dan ruang untuk menyembuhkan adalah langkah yang penting. 4. Ambil kendali atas tindakan Anda. Akhirnya, ingatlah bahwa Anda selalu memiliki kendali atas tindakan Anda. Meskipun Anda mungkin tidak dapat mengubah peristiwa yang menyebabkan kesedihan, Anda dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki situasi atau mencari dukungan yang Anda butuhkan. Dengan memahami bahwa kita memiliki kendali atas respons kita terhadap kesedihan, kita dapat mengubah cara kita meresponsnya dari reaksi emosional yang tidak produktif menjadi sikap yang lebih bijaksana dan produktif. Ini memungkinkan kita untuk memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita, serta tumbuh sebagai individu yang lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menghadapi tantangan kehidupan. Konsep nomor 4. Pelajaran dan pertumbuhan. Dalam filosofi stoikisme, kesedihan bukanlah hanya sebuah pengalaman yang harus kita alami, tetapi juga sebuah kesempatan untuk pertumbuhan dan pemahaman diri yang lebih dalam. Mari kita lihat bagaimana kesedihan dapat menjadi guru yang kuat bagi kita, dan bagaimana kita dapat menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh sebagai individu yang lebih baik. Contoh,
Bayangkan Anda mengalami kegagalan besar dalam karir Anda. Awalnya, kesedihan mungkin menguasai pikiran dan hati Anda, membuat Anda merasa putus asa dan kehilangan arah. Namun, seiring waktu berlalu, Anda mulai merenungkan apa yang terjadi, menggali lebih dalam untuk memahami akar dari kegagalan tersebut. Anda menyadari bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru sebuah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Anda mulai mempertanyakan nilai-nilai dan prioritas Anda, mengevaluasi apakah Anda benar-benar menjalani hidup sesuai dengan yang Anda inginkan, dan menemukan arah baru yang lebih sesuai dengan visi dan impian Anda. Saran 1. Menerima proses kesedihan. Pertama-tama, terimalah kesedihan sebagai bagian dari proses alami menghadapi kesulitan dalam hidup. Jangan pernah menekan atau menolak perasaan Anda, sebaliknya, izinkanlah mereka untuk hadir dan diungkapkan dengan penuh kesadaran. 2. Refleksi dan evaluasi. Gunakan kesedihan sebagai kesempatan untuk merefleksikan nilai-nilai, tujuan, dan prioritas Anda. Tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan yang dalam, seperti apa yang benar-benar penting bagi Anda dalam hidup ini, dan apakah Anda sedang hidup sesuai dengan nilai-nilai tersebut. 3. Temukan hikmah di balik kesulitan. Meskipun mungkin sulit untuk melihatnya pada awalnya, cobalah untuk menemukan hikmah di balik kesedihan Anda. Mungkin kegagalan atau kehilangan itu membuka pintu untuk peluang baru yang lebih baik, atau mungkin itu membantu Anda memperkuat nilai-nilai dan ketahanan Anda sebagai individu. 4. Berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi. Gunakan kesedihan sebagai motivasi untuk berinvestasi dalam pertumbuhan pribadi dan pengembangan diri Anda. Ambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kelemahan Anda, mengasah keterampilan Anda, dan merencanakan langkah-langkah menuju tujuan yang lebih besar dalam hidup Anda. Dengan menggunakan kesedihan sebagai guru yang kuat, kita dapat memanfaatkan setiap tantangan dalam hidup sebagai peluang untuk pertumbuhan dan pemahaman diri yang lebih dalam. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam menghadapi kesedihan, tetapi juga untuk berkembang dan menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana karena pengalaman tersebut. Dalam perjalanan hidup kita, kesedihan seringkali menjadi sahabat yang tidak diundang. Namun, melalui lensa filosofi Stoikisme, kita belajar bahwa kesedihan bukanlah musuh yang harus kita hindari, tetapi teman yang dapat mengajarkan kita banyak hal tentang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Dengan menerima kenyataan, menemukan ketenangan dalam penerimaan, dan memilih respons yang bijaksana, kita dapat mengubah kesedihan menjadi sumber kekuatan dan pertumbuhan. Setiap tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini adalah kesempatan untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Saya mengundang Anda untuk terus menjelajahi kebijaksanaan dan pemahaman yang ditawarkan oleh filosofi Stoikisme di channel kami. Mari bersama-sama menjelajahi lebih dalam tentang bagaimana kita dapat menghadapi berbagai aspek kehidupan dengan bijaksana dan penuh kekuatan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menemukan inspirasi baru dan wawasan yang dapat mengubah hidup Anda. Mari kita bersama-sama melangkah menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti sejati dari kehidupan. Terima kasih telah menjadi bagian dari komunitas kami di channel ini. Dan mari kita terus mengeksplorasi jalan menuju kedamaian dan kebijaksanaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.